menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Desa Cikalong, hari ini saya perkenalkan nama M. Hidayat selaku koordinator tim dari gugus tugas tim Posko Desa Penanganan Coronavirus Disease 19 untuk tahun 2021 ini. Dan di Desa Cikalong sendiri, alhamdulillah kami sudah dapat mendirikan posko dengan tempat yang insya Allah cukup untuk dijadikan sebuah posko. Dan kami di sini selaku pemerintah Desa Cikalong telah membuat SOTK atau susunan kepengurusan di struktur posko gugus tugas COVID Desa Cikalong. Untuk itu kami akan mereview beberapa administrasi yang ada hubungannya dengan PPKM di Jawa Barat khususnya atau di Kabupaten Pangandaran. PPKM sifatnya skalanya mikro, yaitu nanti beban tugas dan penanganan COVID-19 ini nanti akan lebih spesifik dilaksanakan di masing-masing lingkungan RT di wilayah Desa Cikalong. Demikian, kita lanjut ke review untuk tata kelola di gugus tugas Desa Cikalong ini. Dan pada kesempatan ini, saya selaku koordinator tim dari Posko Desa Cikalong akan mereview yang ada hubungannya dengan PPKM yang akan dilakukan di desa kami. Yaitu kami telah membuat bagan yang terdiri dari peta sebaran COVID-19 di Desa Cikalong. Ada juga struktur satuan tugas dari gugus tugas COVID-19 di Desa Cikalong, dan ada papan informasi yang memuat tentang seluruh aspek yang terdapat di dalam permen ketentuan PPKM yang dilaksanakan di Desa Cikalong. Untuk itu, satu-satu saya akan mencoba menerangkan dari struktur satuan gugus tugas dulu, di mana di sini ketuanya Kepala Desa Cikalong, selaku wakil ketuanya Ketua BPD Desa Cikalong, koordinatornya saya sendiri, Sekretaris Desa Cikalong, di mana di sini mengkoordinasikan seluruh yang ada di dalam struktur organisasi. Sementara ada mitra dari Babinsa, Babinsa, Satpol PP, BPBD dan Puskesmas atau Pustu, ada perawat, ada bidan. Di sini ikut di dalam mitra struktur satuan gugus tugas COVID-19. Dan ada beberapa komponen tim yang menjadi komponen dari gugus tugas ini, yaitu satu ada tim pencegahan, yaitu terdapat kepala dusun, lembaga masyarakat desa, lembaga adat desa, dan satlinmas atau ketahanan sipil. Ada tim penanganan yang terdiri dari RT, RW, dokter, bidan desa, perawat, kader kesehatan, kader posyandu, dan tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa Cikalong. Selanjutnya ada juga tim pembinaan. Tim pembinaan ini spesifikasinya nanti membina tentang edukasi yang ada di wilayah Desa Cikalong yang berhubungan dengan COVID-19 atau protokol kesehatan di Desa Cikalong. Yaitu ada RT RW juga, satlinmas desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir tim pendukung, di mana tata kelola seluruh aspek administrasi yang berhubungan dengan satuan gugus tugas desa. Ada perangkat desa di bawah koordinator dari sekretaris desa, di mana semua dari mulai logistik, peta desa dan lain-lain itu ada tim pendukung perangkat desa yang mengkoordinasikan kepada tim-tim yang bergerak di satuan gugus tugas COVID-19 Desa Cikalong. Dan di sini selanjutnya ada peta desa. Peta desa di sini memuat tentang zona-zona 10 RW yang dimana per RW-nya ada beberapa RT nanti, dimana kalau hijau itu dianggap zona aman, sedangkan zona oranye itu udah mendekati ada kasus atau yang reaktif di wilayah tersebut, dan zona merah yang telah positif corona,
setelah dicek melalui swab atau pengecekan di lab Kesda, itu nanti ada kita lihat ada zona merah gitu. Di situ setelah kita positif ada data yang valid, di situ maka di peta itu di desa kita dijadikan wilayah tersebut sebagai zona merah. Mudah-mudahan di desa Cikalong kita lihat masih hijau semua dan ada orange sedikit karena kemarin di desa kami memang ada yang terkena corona kurang lebih 9 orang dan alhamdulillah per 24 Februari sekarang udah sembuh. Untuk itu mudah-mudahan kita berdoa bersama di desa Cikalong tidak ada lagi yang terkena corona, dan gugus tugas ini insya Allah akan bekerja semaksimal mungkin melalui para RW, para RT mengkoordinasikan mendata semua pendatang yang datang dan yang keluar, masyarakat desa Cikalong yang mau berkunjung keluar daerah. Itu ada protap atau proses-proses tahapan administrasi dan mulai pendataan dan surat-surat kesehatan lainnya. Untuk itu kita akan lanjut ke papan informasi, kita akan menerangkan satu persatu nanti tentang yang ada tercantum di papan informasi tersebut. Nah, rekan-rekan, terutama masyarakat desa Cikalong, di sini di papan informasi COVID-19 desa Cikalong terlihat ada komponen-komponen atau logo-logo yang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logo kurang lebih. Akan saya terangkan, di mana logo pertama adalah logo Kabupaten Pangandaran, di mana di situ substansinya memuat bahwa tim gugus tugas ini terdiri dari kami dari jajaran pemerintah desa, baik itu pemerintah desa atau BPD dan yang lainnya. Sementara sebelah kanannya ada logo Jawa Barat dan logo Polri, itu memang ada unsur Babin Kamtibmas Desa yang ikut menjadi mitra kami. Sedangkan selanjutnya ada dari Koramil atau Babinsa, ini Babinsa sama ikut menjadi mitra kita. Dan ada Karang Taruna, di dalamnya ada lembaga atau dari unsur pemuda, dari unsur kader, ini tercover di dalam logo Karang Taruna Desa. Selanjutnya ada Puskesmas sama dan PKK serta Linmas. Ini semua komponen dari logo-logo ini memang tergabung di dalam gugus tugas COVID-19 Desa Cikalong. Bagi masyarakat Desa Cikalong, saya akan mencoba menerangkan satu persatu di mana di posko gugus tugas COVID ini kita menyediakan papan informasi tentang update perkembangan COVID-19 yang ada di Desa Cikalong. Yang pertama tentang regulasi atau aturan, di mana kami bertindak menjalankan semua proses atau prosedur dari gugus tugas ini. Kita mengacu merujuk pada ini sebut regulasi atau aturan, di mana di sini aturan memuat dari mulai Permendagri, peraturan Menteri Keuangan atau PP lainnya, serta ditindaklanjuti bersama Pergub ataupun edaran bupati, dan kami menindaklanjutinya melalui peraturan desa, peraturan kepala desa dan surat keputusan kepala desa. Di sini semua bagi masyarakat yang ingin melihat regulasi tentang gugus tugas atau coronavirus Desa Cikalong ini, kita bisa mengupdate atau melihat regulasi yang ada di papan informasi Desa Cikalong. Selanjutnya ada data kasus. Data kasus ini mengacu pada perkembangan dari mulai 0 kasus, 1, 2 atau selanjutnya. Mudah-mudahan di Desa Cikalong kemarin ada dari mulai tanggal 27 bulan 1 2021 sampai tanggal 29 itu terkonfirmasi ada 9 orang yang positif coronavirus disease atau COVID-19. Dan alhamdulillah pada hari ini semua sudah sehat kembali, karena kemarin itu semuanya OTG, kecuali ada satu yang ada gejalanya, tetapi alhamdulillah yang 8 orang di isolasi mandiri di masing-masing rumah, sementara yang 1 orang di Pandeglang, dan alhamdulillah semuanya sudah sembuh. Ini data kasus ini memuat tentang perkembangan kasus corona di Desa Cikalong, dan mudah-mudahan ini semua nihil nanti ke depan. Ini hanya kemarin yang sudah positif, mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir jangan terulang lagi ada kasus-kasus baru. Nah, di sini kita akan gugus tugas pemerintah Desa Cikalong memajang atau data itu disimpan di sini, karena masyarakat itu memuat informasi yang ingin tahu, masyarakat silakan melihat ke papan informasi gugus tugas. Selanjutnya rekap COVID.
rekap COVID yaitu rekapan dari seluruh dari mulai yang reaktif, yang positif, yang sembuh itu terekap semua di cover di sini. Itu di hasil rekap COVID-19 gugus tugas. Selanjutnya grafik. Grafik itu adalah perkembangan dari seluruh ini terintegrasi dari mulai data kasus rekap COVID itu dijadikan grafik, dan di sini ada 3 dusun Cimangu, dusun Cikalong, dan dusun Citembok. Grafiknya di sini kita buat. Selanjutnya ada juga data pelanggaran. Data pelanggaran kebetulan Pak Kawal Umum sebagai tim pendukung belum mencantumkan pelanggaran yang terjadi di Desa Cikalong dikarenakan kemarin kami belum sempat memasukkan data, padahal pelanggarannya sudah ada, tetapi memang sebatas penerapan masker dan lain-lain, pelanggaran yang tidak begitu fatal. Tetapi nanti insya Allah kami tiap minggu akan menjadwal bahwa di Desa Cikalong, di depan desa, di depan posko ini akan diadakan. Nah, di sini pelanggaran, kita membuat kolom pelanggaran karena nanti ada schedule untuk razia atau penerapan protokol kesehatan di Desa Cikalong. Insya Allah kita akan mengadakan 1 minggu sekali di depan posko. Nanti siapa saja masyarakat yang melanggar, kami akan kenakan sanksi. Malah tadi dari kecamatan sudah datang sanksi denda administratif sebesar 20.000 itu menurut peraturan pemerintah atau menurut PP ya, PP apa dari peraturan yang di atas, bahwa kami harus menerapkan protokol kesehatan itu menggunakan sanksi. Tapi insya Allah nanti kita lihat pelanggarannya seperti apa. Bisa saja kami menerapkan sanksi sosial berupa push up atau apapun itu, atau membersihkan WC apa nanti tergantung kebijakan dari kepala desa. Selanjutnya data pelanggaran nanti berapa orang, kita akan lihat berapa orang yang ditindak, berapa orang yang mematuhi. Kita akan presentasikan di sini nanti berapa persen masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Laporan mingguan yaitu melaporkan seluruh hal yang terjadi, baik itu zona dari mulai zona hijau, oranye ataupun zona merah. Ini zona kuning ada 4 zona. Jadi di Desa Cikalong akan terus kami update setiap minggu laporan perkembangan kasus corona virus DCC ini. Jadwal kunjungan dan logistik. Jadwal kunjungan, baik kunjungan keluar atau kunjungan masuk dari tingkat Puspika, kita jadwal untuk ke lapangan juga untuk mengadakan pembinaan ke masyarakat, itu nanti disimpan di jadwal kunjungan. Terus logistik itu berupa seluruh barang yang disalurkan ke tingkat RT atau RW, baik itu margin untuk isolasi ataupun logistik lainnya seperti disinfektan atau misalkan tempat cuci tangan dan lain-lain, nanti akan datanya disimpan di logistik. Sekian update dari posko. Oh ya, terakhir dokumentasi kegiatan. Saya lupa terkait dokumentasi kegiatan, yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah kita laksanakan, di print, dijadikan foto kegiatan, disimpan di sini untuk pengarsipan. Demikian saya Hussein Hidayat beserta Kosmara dari tim gugus tugas COVID-19 Desa Cikalong mereview seluruh kegiatan yang ada di posko dan administrasi yang ada di posko. Dan di posko ini kami siap, silakan dilihat. Nah, di posko ini akan dijadikan memang posko untuk menjalankan edukasi, menjalankan PPKM, pembinaan ke masyarakat. Di posko ini ada ruang isolasinya juga, dan ada ruangan untuk koordinasinya juga bersama para tim. Dan insya Allah kami mudah-mudahan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Desa Cikalong ini. Mudah-mudahan dengan kesigapan kami ini, mudah-mudahan kesadaran masyarakat akan lebih sadar lagi bahwa protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan lain-lain lah, bisa dilihat di spanduk-spanduk. Nanti akan kami berikan spanduk ke masing-masing RW sebagai edukasi buat masyarakat apa yang dimaksud dari 5M. Yang jelas mencuci tangan sebanyak mungkin dibiasakan, dan penggunaan masker dan menjaga jarak harus biasa dilaksanakan.
Untuk itu, semoga coronavirus disease 19 di Desa Cikalong khususnya dan di negara kita pada umumnya dan di dunia mudah-mudahan cepat berlalu dan kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, tim gugus tugas melalui koordinator desa yaitu saya sendiri, Sekdes Desa Cikalong. Mudah-mudahan masyarakat Desa Cikalong selalu sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan corona. Dunia telah tersenyum.